Bener gak sih? Jadi nggak bisa laki-laki itu dikerasi. Laki-laki kalau dikerasin itu semakin hilang, semakin ngontran-ngontrannya ra jelas. Ya karena itu saya harus menundukkan diri saya sendiri, saya melepaskan ego saya sendiri. Mosok iya ate pegatan meneh, otomatis bukan berarti kita merendah itu kita orang yang rendah, tidak. Merendahlah saat kamu direndahkan, dan merendahlah serendah-rendahnya sampai tidak ada siapapun yang bisa merendahkanmu. Aku kimbian lek kon masak kon apa kira gelem rek. Karena saya merasa bahwa saya itu wanita pekerja, kenapa saya harus tunduk sama suami? Saya juga bisa cari uang kok. Ternyata salah. Ternyata ya anggapan itu salah. Aku mulai di Indonesia nyapu, ngepel, ngepet barang, nyapu, melayani suami. Cuman saya itu nggak bisa masak, itu kesalahan saya. Jadi sekali lagi kalau kalian merasa bahwa kalian tuh sudah melakukan berkorban lebih banyak, itu akan rasanya sakit terus. Saya tuh udah korban lebih banyak, kenapa saya tidak dihargai? Saya jaga rumah, kenapa suami saya masih cari wanita lain? Ya semuanya itu tergantung dari kamu ya Mbak. Karena saya pernah mengalami hal-hal yang banyak sekali tragis hingga membuat saya tuh trauma dan hampa. Tapi ya wes ikulah ceritanya hidup orang masing-masing. Jadi buat teman-teman, karena saya baru datang nih, masih terasa capek dan ngantuk, lihat mata saya masih agak merah ya karena ngantuk ya. Mungkin saya akan akhiri itu aja. Hari ini adalah saya tidak ingin sebuah perceraian, karena saat saya berbicara seperti ini Mbak, saya tuh ada dua yang menumpangi saya, malaikat kah atau setan kah? Saat saya memberikan solusi yang menjerumuskan, itu setan memakai saya untuk memberikan informasi yang gak jelas. Tapi saat saya memberikan informasi yang baik, menahan orang dari emosi, itu adalah saya dipakai malaikat. Saya punya prinsip seperti itu. Jadi saat saya marah-marah itu, diri saya sedang diperalat oleh setan-setan yang ingin melihat kemarahan saya. Agar saya dipancing membenci seseorang. Karena itu saya ingin menjadi malaikat yang tak bersayap, walaupun saya sendiri bukan malaikat. Saya mencoba belajar baik. Bukan berarti saya sudah baik ya, saya belajar baik agar terbiasa baik. Karena apa yang saya sampaikan itu punya dampak yang begitu besar terhadap orang lain. Saya ingin belajar juga untuk menghalang-halangi orang-orang yang punya rencana jahat, tapi semampu saya, karena saya bukan siapa-siapa. Jadi buat teman-teman, I love you semuanya. Dan tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini, percayalah. Selagi kamu masih mau berusaha, percayalah, kamu pasti bisa. Dan saya sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir bersama saya. Dan sekali lagi saya minta doanya buat salah satu teman kita yang ada di rumah sakit Taiwan, Mbak Lestari ya, Mbak Tari, agar diangkat penyakitnya, diringankan beban mentalnya, diberikan kekuatan yang lebih saat menerima ujian yang sangat berat. Mbak Tari, saya yakin dan percaya kamu orang hebat. Dan buat keluarga yang ada di Indonesia, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ini mungkin ujian buat kalian. Kita sama-sama berdoa. Setelah saya tutup ini, saya minta doanya buat saudara kita Mbak Tari yang sakit karena kanker rahang, supaya dikuatkan, supaya diberikan hatinya menerima ujian ini dari Tuhan. Jadi semoga keluarganya juga diberikan kekuatan ya. Dan sekali lagi teman-teman, berhati-hati di media sosial. Apapun yang terjadi, jangan mudah percaya. Dan di channel saya juga ada yang dalam bahasa Inggris, mengharapkan seseorang membalas SMS-nya atau apapun. Hati-hati, karena sindikat itu tidak hanya ada di luar. Di dalam media sosial saya ini, sindikat lagi mengawasi. Jangan mudah percaya. Karena ada beberapa account itu yang saya curigai dan ternyata benar.
Jadi sekali lagi saya tidak ada bukti, tapi dari pergerakan mereka itu sangat membuktikan bahwa di media sosial saya sendiri itu selalu di styling. Iya, kamu, yang saya maksud kamu. Saya ngelihat kamu itu punya tujuan jelek di media sosial saya, mencari orang-orang yang belum tentu kenal. Mereka memanfaatkan informasi ini untuk menipu orang lain. Jadi saya, sampean, dan kita semua harus berhati-hati ya. Jangan karena Miss Yuni yang menyampaikan, karena ini bisa digoreng. Jadi ini ada salah satu calo bandara, rentenir juga, termasuk Dadai Hongkong. Saya nggak tahu ini Dadai Hongkong atau simpanannya. Dia masuk di sini, dan berhati-hati saja. Jangan direspon sesuatu yang saling menjatuhkan dan terjadi perpecahan. Karena ini adalah kesempatan mereka. Jadi ini adalah kesempatan mereka untuk mencari-cari kelemahan saya saat saya lemah, diedit, diajar, dan dihantam. Jadi sekali lagi teman-teman, hati-hati, di media sosial saya sendiri itu dipakai oleh orang. Bahkan ada beberapa YouTube atau TikTok itu yang dikasih timelinenya itu saya. Jadi itu dia memancing kemarahan saya agar yang bengok-bengok itu menjadi viral. Setelah itu dia mengambil kesempatan itu, terjadilah sebuah selisih paham. Yang benci saya akan pro ke dia, yang sayang sama saya akan menjadi musuh. Dan itu adalah tujuannya. Jadi kalau ada orang ngedit video-video saya yang nggak jelas, sebenarnya kalian nggak usah dilihat, di skip aja, nggak usah di share, nggak usah di download, karena memang tujuan mereka hanya untuk memecah saja. Jadi sekali lagi, penyusup itu ambil video saya untuk membuat kalian masuk ke dalam, terperangkap di dalamnya. Jadi sekali lagi hati-hati ya teman-teman ya. Saya tidak ingin kalian karena kenalan di media sosial saya ternyata kalian juga kena penipu. Padahal saya yang mengingatkan kalian. Jadi hati-hati. Hati-hati. Karena sindikat itu macaknya malaikat. Ya. Jadi macaknya malaikat tapi mereka berarti iblis. Sekali lagi itu adalah pilihan kalian. Jika kalian tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, silahkan. Dan mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.